everyone, how are you today? I am Mr. Sul and welcome back to my YouTube channel Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah. Di masa pandemi ini, aktivitas serba terbatas, tapi tidak untuk kreativitas. Social distancing, stay at home, dan mencuci tangan dengan bersih adalah upaya kita untuk mencegah tertularnya virus COVID-19. Bahkan, sampai saat ini, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah pun masih dilaksanakan di rumah. Nah, Mr. Sul punya tips bagaimana agar anak-anak kita terus berkarya dan berkreativitas. Di video ini, Mr. Sul akan sharing pengalaman Mr. Sul mengajar anak-anak mulai dari usia 3,5 tahun sampai 15 tahun. Mungkin nanti videonya Mr. Sul akan bagikan atau akan Mr. Sul bagi menjadi beberapa kategori. Nah, untuk kategori umur itu yang pertama adalah anak di usia 3,5 tahun sampai 4,5 tahun. Di kategori kedua itu ada 4,5 tahun sampai 6 tahun. Di kategori ketiga ada usia 6 tahun sampai 9 tahun, selanjutnya 9 tahun sampai 12 tahun, dan yang terakhir 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, tentunya dari masing-masing kategori tersebut, materi yang akan disampaikan atau materi yang akan Mr. Sul buat itu pastinya berbeda sesuai dengan kategori umur mereka. Nah, buat parents nanti bisa ikuti step by stepnya apa saja yang harus disiapkan ketika kita akan memberikan suatu edukasi kepada anak-anak kita melalui media gambar. Baiklah, untuk langkah pertama ketika kita ingin memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita melalui menggambar, yang pertama adalah kita mencari referensi, ya, kita mencari contoh gambar yang akan kita gambar. Nah, kita akan kasih contoh dulu. Contohnya ini Mr. Sul sudah buat, ya. Ini Mr. Sul buat sendiri. Jadi Mr. Sul sudah mempersiapkan ini ketika nanti Mr. Sul misalnya akan mengajar anak di usia 3,5 tahun sampai 4,5 tahun. Nah, cari gambarnya adalah untuk usia mereka itu gambarnya adalah satu objek yang sederhana, yang simple, ya. Cukup dengan satu objek, nanti kita akan buat besar atau kita buat sedang, ya, tidak terlalu kecil juga. Nanti untuk mempermudah anak-anak ketika mewarnai dengan krayon ataupun media lainnya. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah material atau peralatan yang akan kita pergunakan. Contohnya seperti kertas. Nah, kertasnya ini Mr. Sul sarankan adalah kertas menggambar, ya, atau kertas khusus untuk menggambar. Kenapa? Karena nanti kita akan memakai material pewarnaan ini cat air. Jadi kalau nanti kertasnya terlalu tipis, nah nanti kertasnya itu bisa rusak, keangkat sama kuas. Nah, jadi Mr. Sul sarankan untuk para orang tua mempersiapkan kertas yang memang khusus untuk menggambar. Nah, banyak teman-teman atau untuk parents, kalian bisa dapatkan kertas ini di toko alat tulis ataupun langsung ke percetakan. Nah, nanti ini kurang lebih kertas yang Mr. Sul pakai ini ukurannya 300 GSM. Nah, untuk material itu bisa pakai krayon atau pakai cat air. Minimal itu dua material, dua alat untuk mewarnai. Bisa pakai pensil warna dengan cat air, pensil warna dengan chalk atau kapu warna. Nah, ini yang paling sederhana untuk usia mereka itu menggunakan krayon, karena krayon ini ukurannya besar, ya. Karena fokus utama kita adalah untuk melatih motorik mereka gitu. Jadi banyak anak yang motoriknya itu mungkin karena tidak terbiasa terlatih, seperti memegang, menggenggam spidol aja masih yang suka jatuh atau gemeteran atau narik garis dan sebagainya, ya. Kedua, material. Yang ketiga adalah sebelum kita mulai menggambar, nah kita bisa tuh
brainstorming dulu ke mereka gitu. Kita tanyakan, hari ini kita mau gambar apa gitu. Kamu tahu ini apa? Contohnya, oh ini pizza. Nah, kamu suka pizza gitu. Kamu kalau makan pizza itu sukanya yang pedas atau yang biasa. Contohnya seperti itu, sederhana. Terus juga kita bisa mengedukasikan pizza itu makanan khas dari negara mana. Nah, kita berikan pengetahuan kepada mereka sebelum kita menggambar. Nah, sederhananya Mr. Sul akan beritahu sederhananya menggambar itu yang pertama adalah tentang penggabungan garis ya, atau pengenalan garis kepada anak-anak. Contoh misalnya ini garis lurus. Nah, seperti itu. Nah, ini garis miring atau garis diagonal seperti ini. Oh, ini garis melengkung atau curved line. Oh, ini garis gelombang. Nah, seperti ini contohnya. Oh, ini zigzag. Nah, ini sebenarnya sederhana gitu. Nah, nanti kita bisa memperkenalkan garis ini langsung dalam proses menggambar. Tuh, jadi ini untuk awal ini Mr. Sul hanya sekedar memberitahu aja ya, atau sekedar sharing aja bahwasanya gambar itu ya penggabungan di antara garis-garis ini. Kemudian juga kita bisa memperkenalkan varian huruf. Contohnya seperti letter N atau huruf N kecil. Kalau dibalik menjadi huruf U kecil. Nah, ini sangat sederhana gitu. Kemudian juga bisa bentuk dasar lingkaran. Ini persegi. Ini segitiga. Nah, contohnya seperti gambar pizza ini sebenarnya kita sudah memperkenalkan bentuk ke anak-anak dengan bentuk sederhana yaitu segitiga. Dan untuk warna juga kita bisa memperkenalkan warna gitu. Contohnya, nah ini yang di sini pizzanya ada sausnya. Sausnya itu warna apa? Warna merah. Nah, merah itu bahasa Inggrisnya apa? Red. Nah, contoh yang sederhana seperti itu. Ya, jadi kita banyak pembelajaran atau pengetahuan edukasi yang kita berikan kepada anak-anak kita gitu. Contohnya seperti warna tadi ya, warna merah apa bahasa Inggrisnya? Red color. Nah, kita bisa mengedukasikan juga ke mereka tentang bahasa Inggris, misalnya dengan menggunakan bahasa Inggris boleh ya. Terus half circle misalnya, setengah lingkaran yang ini matanya seperti angka apa, misalnya seperti angka 0 ya, atau seperti huruf O, mulutnya seperti huruf U ya, itu contohnya seperti itu. Oke, coba Mr. Sul langsung praktekkan ya step by stepnya. Oh iya, yang terakhir, untuk usia 3,5 tahun sampai 4 tahun itu jangan terlalu banyak step ya, minimal ya 15 step ya, maksimalnya itu ya 25 step lah. Tapi biasanya Mr. Sul itu menggambar atau mengajarkan ke anak-anak itu minimal maksimal itu ya 20 step, itu udah lumayan banyak. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini Mr. Sul garis lurus, tarik garis lurus misalnya. Nah, ini dihitung dengan 1 step seperti itu ya. Oke, coba langsung kita praktekkan aja ya. Oke, sekarang biasanya kalau anak-anak yang baru gitu, yang baru banget, mereka itu ingin menggambar sebuah objek dari awal sampai hasil jadi. Biasanya kan kalau anak-anak menggambar itu kadang suka coret-coret, atau mungkin dia punya imajinasi sendiri, tapi hasilnya itu gambarnya nggak jelas gitu. Nah, nanti tugasnya kita adalah membantu anak-anak kita dengan garis-garis yang sederhana yang sudah tadi Mr. Sul jelaskan. Oke, langsung saja. Oke, untuk mengukur komposisi, nah komposisi itu bagaimana selaras ya, jadi gambarnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kita bisa bantu mereka itu dengan sebuah titik. Misalnya kita kasih di sini titik 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Dan kalau sudah kita bantu dengan titik, nah kita sambil memberikan contoh. Misalnya di samping kita ini anaknya, dan ini kita sedang memberikan stepnya ya, atau caranya seperti apa. Oke, kamu bisa buat garis lurus ya, straight line, boleh dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti bisa dia ikutin. Nah, kalau misalnya kita sudah kasih titik, kita tinggal bilang dari titik yang sini ke titik yang sini, itu sambil kita mengontrol tangannya, tapi nggak usah dibantu, biarin pure hasil tarikan garis anak kita gitu. Nah, yang selanjutnya
kita akan buat garis miring. Kita mulai dari titik yang sini sampai titik yang sini. Nah, ini step yang kedua. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita buat garis miring sama ya, dari titik yang sini ke titik yang sini. Ya. Kita buat terlebih dahulu. Usahakan anak itu fokus memperhatikan kita. Nah, seperti itu. Dah, jadi kemudian kita tanya, ini bentuk apa? Oh, ini bentuk segitiga. Nah, biasanya anak-anak akan jawab seperti itu. Dan yang kedua, step selanjutnya, kita akan buat garis lurus yang sama tapi posisinya di dalam. Kita bisa bantu lagi dengan titik. Ingat, kita selalu instruksikan ke dia itu untuk menunggu atau memperhatikan tarikan garis kita. Jadi jangan sampai anak itu mulai duluan sebelum kita menarik garis seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti di dalam gambar itu ada kesalahan, Mister? Is okay, nggak apa-apa. Ya, kita kasih tahu kalau salah dalam menggambar itu is okay, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Jadi anak itu nanti nggak takut salah gitu. Makanya kenapa di sini Mr. Sul langsung menggunakan marker, yaitu tujuannya seperti itu, untuk melatih kepercayaan ke anak-anak kita. Dan untuk markernya ya, tadi Mr. Sul ada sedikit lupa. Untuk markernya ya, Mr. Sul sarankan menggunakan whiteboard atau permanen marker tapi yang ukuran besar, yang bisa untuk papan tulis. Nah, karena itu lebih mudah untuk digenggam ke anak-anak di usia 3,5 tahun sampai 4,5 tahun seperti itu. Lanjut. Oke, kita lanjut. Misalnya kita akan buat apa? Nah, kita bisa sambil tanya ke mereka. Oke, kamu mau buat apa? Misalnya mau matanya dahulu atau mau sausnya dahulu. Nanti misalnya aku mau buat sausnya dulu misalnya. Oke, untuk buat sausnya kamu tinggal buat garis bergelombang seperti ini, pelan-pelan, sambil merhatikan dia untuk fokus ke tarikan garis kita seperti ini. Dah. Good. Nah, anak-anak itu harus sering kita kasih pujian, misalnya, wah bagus banget, wah keren banget kamu bisa gitu. Jadi untuk membuat mereka itu percaya diri. Nah, untuk step selanjutnya kita akan buat mata. Nah, kita sambil tanya, ada berapa matanya gitu kan? Oh, ada 2. Ya, dia suruh tunjuk yang mana, ini, itu, 1, 2, bisa menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Kita buat matanya di sini dengan huruf atau angka 0. Kita how many eyes, misalnya ada berapa matanya? Ada 2. Kita buat di sini 2. Yeay. Nah, biar cute atau biar imut nih, biar lucu, kita buat letter U di dalamnya. Huruf U. Nah, biasanya itu kalau anak cewek itu atau anak perempuan itu, ya, anak perempuan itu biasanya aku mau tambahin bulu matanya. Kita bisa tambahin di sini curve line. Nah, itu contohnya seperti itu. Dah, next. Tadi udah berapa step tuh? Mr. Sul lupa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah 13 step Mr. Sul buat. Oke, sekarang kita akan buat mulutnya. Kita sambil tanya, kalau misalnya mereka itu belum kenal huruf, nah kita bisa jelaskan ini huruf U kecil, letter U di sini. Yeay, so cute. Nah, kalau udah, biasanya kan kalau pizza itu kan ada toppingnya, bisa toppingnya itu sosis. Nah, kita akan buat sosis di sini. Sosisnya itu kita bisa buat dengan setengah lingkaran. 1. Ya, kita tambahin lagi di sini 1. Tambahin lagi di sini 1. Nah, contohnya seperti itu. Kita bisa tambahkan dekorasi di sini. Misalnya kita bisa buat titik di sini. Nah, dan kalau sudah, kita buat tangannya curve line. Kemudian kita berikan huruf N kecil di sini. Dan tangan yang satunya lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya hasil gambarnya udah jadi, kemudian anaknya udah bisa ngikutin, apapun hasil tarikan garis dari anak itu, kita harus memberikan
pujian. Wah, keren, gimana, bagus kan, kamu bisa gambar. Nah, seperti itu ya. Dan kalau sudah, barulah tahap proses pewarnaan. Untuk mewarnai ya, dan anak-anak itu biasanya untuk mewarnai itu mereka harus tetap kita bimbing gitu. Contohnya seperti ini. Ada anak yang mungkin belum kenal warna, itu belum mengerti warna, mungkin masih suka ketukar ini warna apa, ini warna apa. Nah, dalam pewarnaan tujuannya adalah mengenalkan warna yang mungkin mereka itu belum banyak yang tahu. Contohnya kita akan mewarnai mulai dari warna yang ini, sausnya ya. Nah, atau mungkin kita boleh tanya dulu ke dia, kamu warnain yang mananya dulu, misalnya seperti itu. Aku mau yang pizzanya dulu, boleh? Oh boleh. Nah, kita kasih pilihan warna misalnya. Oke, mami atau siapapun, daddy gitu, atau mungkin manggilnya papi, mami, ibu atau ayah gitu ya. Punya 2 warna, kamu boleh pilih mau menggunakan warna yang apa. Kita tanya dulu, oh ini warnanya brown, oh ini warnanya brown atau coklat tua. Nah, biasanya problemnya anak-anak itu kalau mewarnai itu suka keluar garis. Nah, tipsnya agar mereka tidak keluar garis, kita kasih contoh dulu. Nah, kamu bisa ngambil warna yang ini. Kalau misalnya tiba-tiba dia ngambil warna yang ini, gimana? Oh boleh, nggak apa-apa. Ingat, jangan katakan itu salah. No, kita harus menghindari kata-kata itu. Jangan, ketika dia ambil, jangan yang itu salah, jangan yang ini, itu salah. Itu kita berusaha mungkin untuk menghindari. Apapun yang dia ambil, tugas kita adalah mengarahkan. Gitu, misalnya tiba-tiba dia ngambil warna yang ini. Oke, good, pinter. Nah, warna yang ini untuk bagian dalam ya. Nah, kasih tahu, kita bisa bantu buat garis di sini seperti ini. Nah, kalau dia milihnya warna yang ini, warna yang muda terlebih dahulu. Dan sebaliknya, kalau dia sudah mengerti, misalnya dia mau mulai warna yang ini. Nah, kita bisa katakan, kita bisa buat outline. Outline itu kita ngikutin garis di sini. Tapi di dalam ya, pelan-pelan ya, kamu ikutin aja ya, garis, tapi di dalam ya. Nah, kamu sambil kita contohin, pelan-pelan, kamu perhatikan, pelan-pelan, ya sampai kita selesai. Nah, sampai kita selesai, ingat, kita buat outline-nya di dalam garis, pelan-pelan. Kita sambil contohkan, kita sambil mensugesti dia kalau menggambar itu pertama adalah sangat mudah, dan mewarna itu harus rapih ya, harus di dalam garis atau objek. Nah, tuh. Nah, setelah kita sudah memberikan contoh, baru kita perhatikan dia. Kita cukup memperhatikan saja. Kalau misalnya ada yang keluar garis, nah kita beritahu dia, ayo di dalam garis. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kalau sudah, baru kita menggunakan warna yang lebih muda. Nah, itu kalau misalnya kasusnya tadi dia ngambil atau memulai warna yang lebih tua ya, brownnya itu, coklatnya lebih tua. Nah, contohnya seperti itu ya. Dan kalau krayon itu lebih bisa kita kontrol. Jadi kalau misalnya anak-anak itu seperti ngasal gini ya, warnanya itu seperti lingkaran-lingkaran gini, itu nggak masalah, kan masih terlihat bagus. Beda dengan pensil warna. Kalau pensil warna nanti tekniknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita nanti untuk mewarnai satu arah, misalnya up and down atau atas bawah. Yaitu contoh sederhananya seperti itu. Karena ini krayon jadi aman ya. Jadi anak-anak itu, ada anak-anak yang suka ditekan krayonnya. Oke, gak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalnya masih ada warna yang sama, kita tinggal kasih tahu aja. Nah, ini juga warnanya sama, lakukan dengan cara yang tadi gitu, dengan cara yang sama itu. Dan kalau mereka sudah tahu ya, kita tinggal cukup kontrol aja gitu. Atau bisa juga
ngajak untuk mewarnai bareng. Ayo kita bareng yuk warnain yang ini. Oke. Jadi pizzanya gitu. Pokoknya apapun hasil dari warna mereka, kita harus tetap puji gitu. Kita kasih reward terus. Wah bagus. Nah, jadi anak-anak tuh pasti akan senang gitu. Nah selanjutnya kamu warnain yang apa? Kita kembali lagi tanya biar ada interaktif terus gitu. Aku mau yang ini. Biasanya anak-anak seperti itu ya. Apalagi usia 3,5 tahun ya, itu masih yang mungkin banyak ngomong segala macam ya. Mungkin kalau ke orang tuanya itu mereka itu mungkin nggak sungkan gitu, nggak ada malu, nggak malu-malu gitu. Jadi mami aku mau yang ini, yaitu namanya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita kasih lagi opsi. Oke, what color this one? Nah, kita tanya ini warnanya apa gitu. Kita udah siapkan ya warna-warna yang memang nanti akan kita pakai gitu. Jadi nggak bingung deh juga. Dan nanti juga dia nggak banyak opsi warna yang kadang anak-anak tuh suka aneh-aneh ya, karena mungkin nggak sukanya warna ini. Jadi nanti warnanya itu suka kelihatannya nggak kurang bagus ya. Jadi kita sebisa mungkin kita kasih pilihan dengan warna-warna yang tepat gitu. Oke, sama ya dengan sebelumnya, kita sugesti dia untuk selalu warnain di dalam garis. Nah, kita kasih contoh, atau sampai mungkin kita boleh arahkan tangannya, atau kita boleh pegang tangannya, tapi hanya untuk sekedar mencontohkan. Nanti kalau sudah jalan, udah terbiasa, udah lepas. Nah, untuk pizzanya nih sudah selesai ya. Tadi untuk mewarnai ya kurang lebih seperti itu ya caranya ya. Yaitu untuk mensugesti dia kalau warna itu di dalam garis, kalau warna itu harus satu arah, karena ini mungkin kelebihan untuk pakai krayon itu walaupun tidak satu arah dia akan terlihat lebih rapi ya. Tapi usia 3,5 tahun sampai 4,5 tahun itu biasanya untuk awal-awal mereka ya masih berantakan. Terus juga kita ingatkan kalau masih ada yang putih-putih warnain lagi sambil disemangatin. Boleh kita juga sambil mendengarkan musik ya biar semangat, biar nggak terlalu hening gitu. Nah inilah contoh untuk mewarnai pizzanya ya. Dan memang anak kecil itu kenapa Mr. Sul di sini tambahin mata? Kok ada matanya sih pizzanya kan itu? Nah anak biasanya lebih tertarik gambar-gambar yang seperti itu, ada matanya, kemudian ada mulutnya. Terus juga ini kita bisa tambahkan biar imut lagi, tambahin pink di sini ya. Nah itu biasanya anak-anak lebih suka gambar seperti itu. Oke, next, ketika sudah menggunakan krayon, material selanjutnya adalah kita bisa menggunakan cat air. Nah ini kan kalau tidak colorful itu kurang bagus ya. Kalau misalnya kita cuman gambar pizzanya aja itu kurang bagus. Kita butuh material lain seperti cat air. Nah cat air ini Mr. Sul menggunakan cat air yang kering. Ini bisa didapetin di Gramet atau di toko alat lukis ya. Ini mereknya Faber-Castell. Mungkin bisa menggunakan merek yang lain, oke nggak apa-apa. Dan untuk mendapatkan warna seperti ini ya, ini Mr. Sul menggunakan teknik tap-tap ya. Teknik tap-tap itu bisa digunakan menggunakan tisu. Nah, ini tipsnya ya. Menggunakan tisu. Oke. Di sini ada dua warna. Mr. Sul menggunakan warna kuning dan juga warna merah. Caranya adalah kita bisa kasih air warnanya di sini. Kita boleh menggunakan spray atau menggunakan kuas langsung juga nggak apa-apa. Kita kasih air di sini. Kemudian kita campur ya, kita aduk-aduk ya di sini ya. Kita bisa lihat pigmennya ini sudah bercampur dengan air. Nah, ya bisa perhatikan kalau sudah tercampur dengan air ya, kita gunakan tisu. Ya, tisunya bisa kita bentuk seperti ini. Kita tekan-tekan warnanya sampai nempel di tisu dan kita tap-tap di kertas. Nah, kalau kurang muncul warnanya berarti airnya kurang banyak, kita boleh tambahin lagi. Oke, kita tap-tap lagi ya. Terus kalau warnanya sudah mulai hilang, lakukan hal yang sama. Nah kalau oil pastel itu warnanya
tidak akan tercampur ya dengan air ya, jadi aman ya. Nah itu oil pastel ya. Jadi kalau kita kena di sini misalnya warnanya is okay, tidak akan mempengaruhi warna yang sudah jadi. Nah kalau sudah semuanya warna kuning, kita boleh ganti tisunya dengan tisu yang baru. Kemudian kita menggunakan warna merah. Lakukan hal yang sama ya. Dah selesai gitu. Kalau sudah selesai, kita biasakan untuk tidy up atau membereskan peralatan lukis yang dipakai tadi. Kemudian cuci tangan. Nah, kalau sudah beres-beres, sudah dirapihin alat lukisnya atau alat gambarnya. Nah, itu nanti cuci tangan dan waktunya sharing time. Nah, sharing time itu kita tanya hasil gambarnya untuk anak yang sudah kita berikan pembelajaran. Nah, mungkin kalau orang tua tanya ke anaknya, kalau buat tantenya mungkin tanya keponakannya atau adik-adiknya ya. Kalau mungkin kalian ingin memberikan pembelajaran untuk anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Suruh mereka tanya gitu, mami, ayah atau ibu gitu, ayah suka yang bagian mana dari gambar saya gitu. Dan misalnya kita bisa jawab, ibu itu atau ayah itu suka matanya itu bagus, so cute. Terus juga ibu juga suka dengan warna sausnya. Contohnya seperti itu. Pokoknya apapun hasil dari anak itu harus selalu kita kasih reward. Ya, jadi di sharing time itu anak-anak itu merasa hasilnya itu merasa dihargai. Ya, anak-anak itu merasa dihargai hasil karya dia, dan pasti anak-anak itu akan senang. Cara ini sangat efektif untuk membantu pertumbuhan kreativitas anak-anak kita. Dan di video selanjutnya, Mr. Sul akan kembali sharing di kategori umur 4,5 tahun sampai dengan 6 tahun. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, keterbatasan bukanlah alasan untuk terus berkreativitas. Sampai jumpa di video Mr. Sul selanjutnya. Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah.